Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alda Fadila dan teman saya Sonia Osela. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang deret Taylor dan deret tawuran. Di sini materi yang pertama akan disampaikan oleh saya mengenai deret Taylor. Langsung saja ke materinya, yaitu deret Taylor ini masih berhubungan dengan metode numerik, yaitu pendekatan dengan menggunakan polinomial. Langsung ke definisinya. Jika f dan semua fungsi turunannya f turunan pertama, f turunan kedua, dan f turunan ketiga kontinu pada interval batas A sampai B, maka f(x) dapat diperluas dalam deret Taylor dengan rumus f(x) sama dengan f(x0) ditambah x min x0 per 1 faktorial f turunan pertama x0 plus x min x0 kuadrat per 1 faktorial f turunan kedua x0 plus titik-titik sampai dengan x min x0 pangkat m per 1 faktorial f m aksen x0 plus sampai dengan titik-titik. Jika x0 sama dengan 0, dia berkaitan dengan deret Maclaurin. Kemudian deret Taylor ini yaitu bila fz fungsi entir, yaitu fungsi analitik di mana-mana, maka daerah keanalitikan atau kekonvergenan deret yaitu mutlak z min z0 kurang dari tak hingga. Nah, kemudian fungsi fz analitik pada mutlak z min z0 kurang dari R0, maka R0 adalah fz, yaitu dapat diperderetkan menjadi rumusnya yaitu fx sama dengan sigma 0 sampai dengan tak hingga an z min z0 kuadrat sampai dengan mutlak z min z0 kurang dari R0. an sama dengan fn z0 per n faktorial sampai dengan n sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. fz sama dengan fz0 ditambah f aksen z0 per 1 faktorial z min z0 ditambah f turunan kedua z0 per 1 faktorial z min z0 kuadrat ditambah titik-titik sampai dengan mutlak z min z0 kurang dari R0. Di sini fz itu dinamakan dengan deret atau polinomial Taylor di z sama dengan z0, sedangkan R0-nya itu adalah daerah kekonvergenan atau keanalitikan deret. Kemudian di sini langsung saja ke contoh soalnya, yaitu saya punya soal fx sama dengan ln x dengan x-nya itu sama dengan 1. Yang dicari adalah nilai fungsi dan turunannya. Kemudian di sini akan langsung saya bahas. Baik, inilah contoh dari soal deret Taylor. Kemudian langsung saja, rumusnya adalah fz0 sama dengan ln x, ya kan? Dengan x-nya itu sama dengan 1. Yang dicari adalah nilai fungsi turunan, nilai fungsi dan turunannya. Langsung ke pembahasan soal. Jawabannya yaitu kita mempunyai fungsi x-nya yaitu ln x, maka fx0 yaitu masukkan nilai x-nya ini ke dalam fungsi yang pertama yaitu ln 1. Ln 1 itu hasilnya adalah 1. Kemudian f turunan yang pertama, turunan dari ln x yaitu 1 per x, maka kita masukkan lagi fx0. Ganti dengan x-nya ini dengan 1, berarti 1 per 1 sama dengan 1. Kemudian cari turunan yang keduanya nih. Berarti turunan yang keduanya itu adalah min 1 per x kuadrat, turunan dari yang ini. Maka kita masukkan juga nih ke fungsinya yaitu min 1 per 1 kuadrat. Berarti min 1 per 1 hasilnya adalah min 1. Kemudian turunan yang ketiga. Turunan yang ketiga adalah 2 per x pangkat 3 min. Maka fx0-nya adalah min 2 per 1 pangkat 3. Min 2 dibagi 1 adalah min 2. Kemudian kita langsung ke rumus fn-nya nih. x0 sama dengan n min 1 faktorial dengan min 1 n pangkat min 1 per 1 pangkat n. Nah, sama dengan n min 1 faktorial min 1 pangkat n min 1. Sini 1 pangkat n itu
Langsung ke maka hasilnya adalah F pangkat N. X0 nih, berarti N-1 faktorial. Ini yang setelah ini, sebelum mengerjakannya ini, yaitu kita ke rumus yang pertamanya dulu nih, biar nggak bingung. Pertamanya N-1 faktorial X pangkat N dengan -1 pangkat N-1. Maka langsung ke substitusikan dari rumus yang ini, hasilnya adalah N-1 faktorial -1 N-1 per 1 pangkat N. Hasilnya yaitu N-1 faktorial dengan -1 N pangkat -1. Kemudian kita menggunakan rumus umum nih. Kita pakai rumus umumnya, yaitu Fx sama dengan Fx0 ditambah F aksen X0 X min X0 ditambah F turunan kedua X0, ya kan? Kemudian X min X0 ini sama ya dengan yang ini, karena di sini dia turunan pertama, terus di sini kan sama aja per 1 faktorial nih, ya kan? 1 faktorial 2 faktorial ditambah 2 faktorial ditambah F turunan ketiga X pangkat 0 dengan X min X0 per 3 faktorial titik-titik sampai dengan Fn X0 X min X0 per N faktorial pangkat N dengan seterusnya. Langsung nih kita substitusikan. Ln X-nya sama dengan 0 ditambah X min 1 min X min 1 kuadrat per 2 faktorial. Di sini hasil Fx0 ini 0. Kemudian hasil dari F turunan ini pas kita substitusikan itu, dia langsung mendapatkan hasil X min 1 dikurang X min 1 kuadrat per 2 faktorial ditambah 2 faktorial X min 1 pangkat 3 per 3 faktorial, ya kan? Per 3 faktorial ditambah sampai dengan titik-titik plus N min 1 faktorial min 1 pangkat N min 1 dikalikan dengan X min 1 pangkat N per N faktorial sampai dengan seterusnya, ya kan? Kemudian langsung saja nih, hasil akhirnya adalah X min 1 dikurang X min 1 kuadrat per 2 faktorial, kan 2 kali 1 sama aja, berarti 2 kali 1 2 nih, tambah 2 faktorial, berarti 2 faktorial adalah 2 dikali 1 per 3 faktorial, berarti 2 dikali 1 kali X pangkat min 1 pangkat 3 per 3 kali 2 kali 1 tambah titik-titik ditambah min 1 pangkat N min 1 X min 1 pangkat N per N faktorial ditambah titik-titik. Nah, maka hasil akhirnya adalah ln X sama dengan X min 1 dikurang X min 1 kuadrat per 2 ditambah 2 per 3 kali 2 6, 2 per 6 sama-sama bagi 2 berarti 3, berarti di sini 1 per 3 ya, satunya itu sebenarnya nggak usah perlu ditulis, maka langsung saja nih min 1 per 3 ditambah titik tambah min 1 N min 1 X min 1 pangkat N per N faktorial ditambah. Jadi kemudian hasilnya adalah ln X sama dengan X min 1 dikurang X min 1 kuadrat per 2 ditambah X min 1 pangkat 3 per 3 ditambah titik-titik sampai dengan min 1 pangkat N min 1 X min 1 pangkat N per N faktorial. Sekian penjelasan dari saya, Alda Fadila. Kemudian akan dilanjutkan oleh Sonia Osela. Kepada Sonia Osela, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Alda Fadila mengenai deret Laurent. Misal Fz tidak analitik di Z sama dengan Z0, tetapi analitik pada R1 lebih kecil mutlak Z dikurang Z0 lebih kecil R2, maka Fz dapat diperderetkan di Z sama dengan Z0 menjadi deret Laurent. Di sini diperoleh Fz sama dengan sigma AN
Z dikurang Z0 pangkat N ditambah sigma Bn per Z dikurang Z0 pangkat N, di mana R1 lebih kecil mutlak Z dikurang Z0 lebih kecil R2, di mana AN sama dengan 1/2 PI integral dari FZ per Z dikurang Z0 pangkat N plus 1 dz, di mana nilai N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan untuk Bn sama dengan 1/2 PI integral dari Fz per Z dikurang Z0 pangkat minus N plus 1, di mana nilai N di sini adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Dari penjelasan saya, sudah saya sisipkan ada 2 gambar lingkaran, di mana di situ menjelaskan posisi C, yaitu lintasan C merupakan lintasan tutup sederhana arah positif yang terletak di dalam anulus yang melingkupi Z0. Sedangkan posisi R1, R2, dan Z0, Z0 sendiri berada di titik pusat lingkaran. Dan untuk R1, R2 merupakan jari-jarinya. Sudah saya gambarkan dengan cukup jelas. Untuk lebih jelasnya, kita masuk saja kepada soal. Di sini terdapat soal uraikan fungsi fz sama dengan 5z plus 2i per z dikalikan z ditambah i dalam deret Laurent untuk daerah 1 lebih kecil mutlak z dikurang i lebih kecil dari 2. Langsung masuk ke pembahasan. Dari soal tersebut didapatkan bahwa anulus konvergensinya adalah daerah di antara lingkaran berpusat di titik 0,1 dan berjari-jari 1 dan berjari-jari 2. Fungsi yang diberikan memiliki titik singular z sama dengan 0 dan z sama dengan i. Titik singular z sama dengan 0 berada lebih kecil dari daerah konvergensinya, sehingga diselesaikan dalam bentuk prinsipal atau principal part deret Laurent. Sedangkan untuk Z sama dengan I diselesaikan seperti deret Taylor karena lebih besar dari daerah konvergensinya. Pertama-tama, pecahkan fungsinya dalam bentuk parsial, yaitu Fz sama dengan 5Z plus 2I per Z dikalikan Z ditambah I. Kita ubah atau kita jadikan bentuknya ke dalam bentuk parsial, sehingga didapatkan 2 per Z ditambah 3 per Z ditambah I. Nah, untuk 2 per Z sendiri kita selesaikan atau kita uraikan menggunakan principal part deret Laurent dikarenakan titik singularnya lebih kecil dari daerah konvergensinya. Sehingga 2 per Z sama dengan 2 per I ditambah dalam kurung Z dikurang I sama dengan 2 per Z dikurang I dikalikan 1 plus I per Z dikurang I sama dengan 2 per Z dikurang I sigma minus 1 pangkat N dikalikan I per Z min I pangkat N sama dengan 2 sigma minus 1 pangkat N dikalikan I pangkat N per Z dikurang I pangkat N plus 1. Oke, langkah selanjutnya yaitu penguraian bentuk 3 per Z plus I ke dalam bentuk deret Taylor. Mengapa menggunakan deret Taylor? Dikarenakan titik singularnya lebih besar dibandingkan dengan daerah konvergensinya. Maka diperoleh 3 per Z plus I sama dengan 3 per 2I plus Z min I sama dengan 3 per 2I dikalikan 1 plus Z min I per 2I sama dengan 3 per 2I sigma minus 1 pangkat N dikalikan Z min I per 2I pangkat N sama dengan 3 sigma minus 1 pangkat N dikalikan Z min I pangkat N per 2I pangkat N plus 1. Jadi deret Laurentnya adalah penjumlahan dari kedua operasi penguraian dalam bentuk principal part deret Laurent dan dalam bentuk deret Taylor. Oke, maka diperoleh hasil 2 sigma minus 1 pangkat N dikalikan I pangkat N per Z min I pangkat N plus 1 ditambahkan dengan 3 sigma minus 1 pangkat N dikalikan Z min I pangkat N per 2 I pangkat N plus 1. Untuk lebih ringkasnya, maka
Untuk penyelesaian deret Laurent sendiri, pertama-tama dari fungsi yang kita dapatkan diuraikan dulu ke dalam bentuk parsialnya. Setelah diuraikan dalam bentuk parsial, kita lihat apakah titik singular Z-nya lebih besar atau lebih kecil dari daerah konvergensinya. Apabila titik singular Z-nya lebih kecil daripada daerah konvergensinya, maka diselesaikan atau diuraikan menggunakan principal part deret Laurent. Namun apabila titik singular Z-nya lebih besar daripada daerah konvergensinya, maka diselesaikan atau diuraikan dengan cara atau ke dalam bentuk deret Taylor. Seperti itu. Baiklah, sekian. Saya kembalikan kepada moderator yaitu Alda Fadila. Baik, terima kasih Sonia Osella. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.